Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi terkait bagaimana menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation. Dalam hal ini akan menggunakan Boolean untuk menentukan kesesuaian lahan untuk membangun pemukiman. Untuk perintahnya seperti ini, jadi kita diminta untuk menentukan kawasan yang sesuai untuk dibangun pemukiman dengan beberapa kriteria. Yaitu kriteria pertama itu jaraknya maksimal 582 meter. Lalu untuk jaringan jalan, jarak maksimalnya 400 meter. Artinya permukiman kita yang akan kita buat ini, jaraknya tidak boleh lebih dari 400 meter dari jalan yang sudah ada. Dan juga ianya tidak boleh berada terlalu dekat dari sungai. Jarak minimal dari sungainya adalah 50 meter. Tutupan lahan yang diperbolehkan untuk dibangun adalah hutan rimba, tanah kosong, semak, dan juga sawah. Dan juga kemiringan lereng maksimalnya itu di 15 derajat. Oke, baik. Untuk memulainya, kita akan coba bahasakan dulu kelima kriteria ini dengan Boolean. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Boolean ini hanya akan memberikan nilai pada suatu kriteria itu nilai 0 dan 1. Nah, jadi kita akan coba bahasakan dia dalam nilai 0 dan 1. Nah, jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa untuk kemiringan lereng, kalau rentangnya 0 hingga 15 derajat, artinya nilai booleannya 1. Kalau lebih dari 15 derajat, nilainya 0. Untuk pemukiman juga seperti itu. Kalau dia berada di 0 hingga 582 meter dari pemukiman yang sudah ada, maka nilainya 1. Tapi kalau terlalu jauh, maka kawasan dianggap tidak sesuai, maka diberikan nilai 0. Untuk jalan, kalau dia masih berada di 0 hingga 400 meter dari jalan yang sudah ada, nilainya 1. Kalau lebih dari 400 meter, nilainya 0. Untuk sungai, dia tidak boleh berada terlalu dekat, ya, sehingga jika kawasan tersebut berada di 0 hingga 50 meter dari sungai, nilainya 0. Kalau lebih dari 50 meter, nilainya 1. Untuk tutupan lahan yang dipergunakan, itu ada hutan rimba, tanah kosong, semak, dan sawah. Itu akan mendapatkan nilai 1. Tutupan lahan selain tutupan lahan di atas, itu akan mendapatkan nilai 0. Nah, ini akan coba kita masukkan kriteria-kriteria ini ke dalam software, sehingga software bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke software QGIS-nya. Nah, ini sudah saya masukkan data-data yang akan kita gunakan di sini. Kalau kamu lihat, di sini sudah ada batas administrasi, ada digital elevation model untuk menentukan kemiringan lereng, ada pemukiman, ada sungai, ada tutupan lahan, dan juga jalan. Begitu. Nah, kelima data inilah yang akan kita gunakan sebagai data awal dalam penentuan kesesuaian kawasan untuk pemukiman. Untuk mempermudah kita, saya akan mungkin menambah base map. Saya ambil dari Bing saja. Oke, baik. Pertama-tama, kalau data kamu seandainya koordinatnya masih dalam geografis, pastikan dulu kamu sudah mengubahnya menjadi koordinat proyeksi. Dalam hal ini, di software saya, baik sistem maupun semua data, kalau kita cek satu ya, itu sudah saya ubah dalam koordinat proyeksi. Ini karena Lampung, maka kita menggunakan UTM zona 48S. Nah, jadi pastikan dulu semuanya itu sudah berada di sistem koordinat yang sama. Oke, itu yang pertama. Kita akan coba hilangkan satu-satu dulu ya. Kita akan coba kerjakan satu persatu. Ini adalah batas administrasi Lampung. Nah, untuk melakukan metode Boolean ini, pada akhirnya nanti kita akan diminta untuk mengerjakannya dalam format raster. Artinya, data-data kita yang masih dalam bentuk vektor, pada akhirnya nanti kita akan ubah dia ke dalam bentuk raster. Sehingga batas administrasi ini pun kita akan coba sesuaikan seperti batas raster. Oke, sebelum kita mengubah data ini menjadi data raster, kita perlu tahu dulu kira-kira kita akan mengubah data ini menjadi raster dengan menggunakan atribut table yang mana. Oke, tentunya data raster kan itu dalam bentuk angka ya. Nah, kita akan coba gunakan nilai ini, kolom luas WH ini sebagai acuan untuk mengubahnya menjadi data raster. Oke, kita pergi ke raster, ke conversion, vector to raster, lalu di sini kita bisa pilih luas WH, output raster size unitnya diubah menjadi georeference unit. Nah, kita ubah menjadi 10. Nah, ini bukan ketentuan ya. Ini artinya saya ingin mengubah data vektor ini menjadi data raster dengan resolusi 10 meter. Karena kita sudah mengubah sistem koordinatnya menjadi meter, maka ini otomatis satuannya adalah meter. Oke, lalu untuk no datanya saya bisa ubah menjadi 999. Setelah itu kita bisa run. Oke, baik. Nah, ini adalah data raster kita.
data batas. Nah, kalau kamu lihat, ketika kita mengubah batas ini menjadi data raster, maka akan ada perbedaan di bagian pinggirnya. Nah, untuk batas yang menggunakan data raster, dia akan terlihat pixel-pixelnya. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, operasi kita nanti pada akhirnya menggunakan raster, maka kita perlu batas administrasi yang bentuknya juga pixelized seperti ini. Nah, jadi data raster ini kita akan ubah kembali menjadi data vektor, sehingga data vektor terbaru akan memiliki batas yang juga pixelized seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Kita pergi ke raster, ke conversion, lalu pilih raster to vector. Masukin data yang sudah di raster tadi, lalu yang lain tidak ada yang diubah, kita klik run. Oke, baik. Nah, kita sekarang mendapatkan satu data vektor yang bentuknya sudah berbeda dengan data vektor awal kita ya. Kalau data vektor awal kita batasnya smooth, tapi data vektor kedua kita ini sudah hasil dari konversi dari data raster menjadi data vektor, sehingga batasnya menjadi pixelized. Nah, data inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk membatasi semua data-data yang kita miliki. Untuk data rasternya, karena sudah tidak digunakan lagi, saya hapus. Karena masih berbentuk scratch layer, saya akan simpan. Oke, sudah saya simpan ya. Jadi simbol scratch layernya sudah hilang. Di sini saya ubah menjadi batas admin Lampung pixel. Oke, nah ini yang akan kita gunakan, sehingga yang batas admin lamtim ini akan kita hilangkan karena sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data dem. Data dem ini masih selampung ya. Jadi kita akan gunakan batas admin Lampung yang pixel ini sebagai batas untuk memotong data dem. Caranya, kita pergi ke raster, lalu pergi ke extraction, silakan dipilih clip raster by mesh layer. Nah, input layernya dem, mesh layernya adalah batas admin Lampung pixel. Lalu untuk sistem koordinatnya tidak perlu diubah lagi karena sudah sesuai. Lalu kita tinggal klik run. Tadi sebelumnya kamu bisa langsung save ya, tapi kalau saya pribadi prefer saya jadikan scratch layer dulu, baru nanti saya ubah. Kalau kita hilangkan centang dem awalnya, maka kita sudah dapati bahwa data kita sudah terpotong sesuai batas administrasi Lampung. Nah, dan potongannya pun pixelize gitu ya. Nah, jadi sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, jangan lupa di save lagi. Ini saya akan save. Oke, baik. Ini sudah saya save ya. Jadi saya skip save-nya biar cepat. Sudah saya ubah menjadi dem Lampung Timur. Oke, ini saya letakkan di sini. Dan dem yang awal, yang besar, ini akan saya hapus karena sudah tidak akan digunakan lagi. Kita akan coba selesaikan satu persatu dulu. Kita akan coba ubah data dem ini menjadi data slope terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa pergi ke raster, bisa pergi ke analisis, lalu kita klik slope di sini. Oke, input layernya dem lamtim sudah sesuai, lalu tinggal diklik run saja. Kita sudah dapati data slope. Untuk mempercepat waktu, saya akan skip penyimpanannya. Ini sudah saya save dengan nama slope lamtim. Nah, jadi kita sudah mendapatkan slope. Yang kita inginkan selanjutnya adalah mengubah data ini menjadi klasifikasi boolean, di mana untuk nilai yang berada kurang dari 15 derajat akan mendapatkan nilai 1, yang lebih dari 15 derajat akan mendapatkan nilai 0. Oke, nah ini adalah data kita. Cara mengubahnya menjadi klasifikasi boolean, kita bisa mencari di processing toolbox reclassify by table. Nah, kita klik reclassify by table. Oke, kita masukkan data reclass-nya. Jadi, karena kita ingin mengubahnya menjadi 2 kelas saja, kita tambahkan 2 row. Lalu, di sini jika nilainya 0 hingga 15, maka nilainya 1. Namun, jika nilainya 15 hingga nilai maksimalnya, kamu bisa dapatkan nilai maksimalnya di sini ya. Kamu bisa copy saja sebetulnya. Kamu copy di sini. Kamu letakkan di sini, maka nilainya 0. Lalu yang lain silakan dibiarkan by default. Lalu diklik run.
Nah, seharusnya dia akan berubah menjadi 0 hingga 1 ya. Tapi terkadang kalau yang saya perhatikan ketika sudah mencoba berulang kali, hasilnya tetap dengan angka yang sama. Tapi dari visualnya sudah berubah. Kalau yang tadi kan sebelumnya kan masih seperti ini ya. Tapi ketika kita reclass, ini sudah berubah seperti ini. Nah, ini biasanya cuma masalah skalanya saja. Kalau sudah seperti ini, kalau seandainya error tidak menunjukkan angka 0 hingga 1, kamu bisa double klik di reclassify-nya. Lalu max-nya kamu ganti aja jadi angka 1. Lalu klik apply. Nah, ini sudah terhasil nih datanya. Jadi data booleannya seperti ini. Jadi dapat kamu lihat Lampung Timur ini lebih banyak kawasan sesuainya karena kecenderungan kawasannya adalah datar. Oke, ini masih scratch layer, jangan lupa disimpan. Untuk mempercepat saya skip. Oke, baik, ini sudah saya save dengan nama boolean lereng. Oke, untuk lereng sudah selesai. Kita akan coba lanjutkan ke data yang lain. Yang lainnya kita hilangkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat untuk tutupan lahan. Nah, untuk tutupan lahan, kita bisa open attribute table-nya terlebih dahulu. Nah, kalau kamu lihat datanya sangat banyak ini ya. Datanya sangat banyak, dan kita harus mengubahnya menjadi 0 hingga 1 dengan ketentuan tadi yang sudah kita bahas. Hutan rimba, tanah kosong, semak, dan sawah nilainya 1. Begitu. Nah, untuk mengubahnya, kita perlu menambahkan satu kolom lagi untuk memberikan nilai. Yang mana nilai inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengkonversi data vektor ini menjadi data raster. Nah, cara menambah kolomnya, pergi ke pensil kuning di pojok kiri atas ini, lalu ditambah di sini. Kita buat boolean dengan nilai integer saja, lalu kita klik OK. Nah, untuk menambahkan, kalau ini datanya banyak ya, tentunya kalau kamu menambahkan secara manual akan memakan waktu, maka caranya adalah kita bisa pergi ke select features using form di sini. Nah, lalu kita cari beberapa fitur yang akan kita berikan nilai 1. Kita lihat lagi tadi yang kita inginkan untuk nilai 1 adalah hutan. Oke, kita tulis hutan. Nah, sini ada banyak. Kita akan pilih hutan rimba. Hutan rimba. Lalu diklik di sini select features. Nah, di sini akan tertulis bahwa sudah ada 36 feature yang sudah terseleksi. Oke, selanjutnya kita klik kembali select features using form ini. Kita pilih lagi yang lain. Yang lainnya tadi tanah kosong. Tanah kosong. Oke. Nah, kali ini kamu tidak menselect features-nya, tapi pergi ke tanda panah yang di sampingnya ini. Kamu pilih add to current selection. Nah, artinya dia akan menambahkan data yang sudah terseleksi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah menseleksi hutan, sekarang kita sudah menseleksi tanah kosong. Nah, selanjutnya kita kembali mengulang cara yang sama, pergi ke select features using form, lalu kita cari yang selanjutnya adalah semak. Di sini kita ganti semak, semak belukar, lalu sama, pilih ke kanan, tambah atau pilih add to current selection. Oke, ini juga sudah. Lalu lakukan kembali hal yang sama, select features using form, lalu kita pilih sawah. Ini kita cari sawah. Nah, ada beberapa ya, kita pilih aja semuanya. Sawah, lalu add to current selection, lakukan lagi, sawah lagi, ada sawah tak ada hujan, kita pilih, add to current selection, sama satu lagi di sini ada sawah juga ya di bawahnya ya, takutnya tidak keambil, kita ambil lagi, add to current selection. Oke, nah jika kita kembali ke mode tabel, kamu bisa mengubahnya di pojok kanan bawah ini, switch to table view. Maka kita bisa pilih move selection to top untuk melihat apa saja yang sudah kita seleksi. Ya, ini sudah terseleksi semuanya tadi ya, yang kita sudah pilih. Oke, maka kita ingin mengubah nilai booleannya, maka kita pilih boolean, lalu ditulis angka 1. Lalu klik update selected. Oke, maka secara otomatis semua yang sudah kita seleksi tadi itu sudah memiliki nilai 1. Nah, baik. Untuk mengubah sisanya, kamu bisa klik dulu invert selection, artinya dia akan menginversi seleksi kita yang sebelumnya tidak terseleksi menjadi terseleksi. Kita klik, lalu kita letakkan atau tuliskan angka 0 di sini, lalu pilih update selected. Maka secara otomatis semua dari atribut table kamu sudah memiliki nilai boolean. Lalu kita bisa hilangkan atau bisa nonaktifkan lagi toggle editingnya, lalu kita save.
Oke, baik. Ini bisa kita close. Untuk menghilangkan yang kuning-kuningnya ini, kita bisa pergi ke Open Attribute Table lagi, saya kelupaan. Bisa diklik Deselect All Features from the layer. Oke, baik. Nah, sekarang kita ubah dia menjadi data raster. Pergi ke raster, ke conversion, pergi ke vector to raster. Yang kita akan ubah menjadi data raster adalah tutupan lahan lamtim dengan mengubah nilainya sesuai dengan kolom boolean. Jangan lupa ubah raster size unitnya menjadi georeference. Ubah dia menjadi angka 10 meter. Sekali lagi ini bukan ketentuan, tapi untuk penyeragaman kita samakan semuanya. Lalu output externnya sebetulnya bisa kita atur agar dia serupa dengan batas admin Lampung Pixel kita ya. Lalu untuk yang no data kita ganti angka lain selain angka 0. Karena angka 0 kan nanti akan kita gunakan di dalam kelas booleannya ya. Nah, biasanya kalau tidak 0, saya mengubahnya menjadi 9999. Oops. Oke. Nah, lalu di save. Kamu jangan lupa di save. Saya nanti scratch layer dulu, nanti kemudian baru saya save. Oke, baik. Nah, ini sudah saya dapati data boolean dari tutupan lahan. Nah, ini saya save. By the way, kalau mau nge-save-nya dari yang seperti ini, mungkin saya tunjukin lah ya. Pergi ke klik kanan, export, save as. Nah, silakan di save. Nah, silakan di save sesuai dengan directory yang kamu inginkan dan nama yang kamu inginkan. Oke, ini sudah saya simpan dengan nama boolean tuplah. Selanjutnya kita lanjut ke sungai dulu ya, mungkin ya. Ke sungai. Jadi seperti yang kamu lihat, sungai di kawasan Lampung Timur ini tidak terlalu banyak. Jadi apa yang bisa kita lakukan pertama? Yang perlu kita lakukan pertama, kita akan mengubah data sungai ini menjadi data raster. Itu yang pertama. Setelah itu, karena yang diperlukan dalam kriterianya adalah jarak, maka kita akan menghitung jarak dari sungainya ketika dia sudah kita ubah menjadi data raster. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat dulu Open Attribute Table-nya, apakah ada angka yang bisa kita jadikan data raster. Nah, di kolom sini sudah ada ya nilai DN-nya. Kalau belum ada, nanti kamu tambahkan saja, lalu kamu bisa berikan angkanya sama semuanya. Oke, ini saya close. Sini bisa pergi ke raster, lalu bisa pergi ke conversion, lalu rasterize. Input layernya sungai. Nilai yang digunakan untuk raster DN. Output raster size unitnya georeference. Ini sama semua settingannya, angka 10 untuk resolusinya. No datanya kita berikan nilai 999, lalu klik run. Oke, baik. Kita sudah memiliki sungai yang sudah kita rasterisasi. Nah, kalau kamu lihat ada perbedaan ya. Yang rasterisasi lebih pixelized. Selanjutnya, saya tidak save dulu karena ini bukan data akhir yang ingin kita pakai. Tapi data yang ingin kita gunakan adalah data jarak dari sungai. Nah, bagaimana cara menghitung jarak dari sungai? Kita bisa pergi ke raster lagi, pergi ke analisis. Di sini ada raster distance, proximity. Nah, kamu klik ini. Lalu di sini distance-nya silakan ubah menjadi georeference unit. Karena kalau kamu tidak ubah, satuannya nanti nggak meter. Lalu yang lain bisa kamu biarkan seperti ini saja, lalu kamu klik run. Nah, ini sudah terhasil jarak dari sungai ya. Nah, jadi data jarak dari sungainya menjadi seperti ini. Gitu. Meskipun dia berbeda dengan batas Lampungnya, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika perhitungan akhir nanti dia akan berubah lagi menjadi sebatas Lampung ini saja. Oke, jangan lupa di save biar kamu bisa mengulanginya nanti. Ini saya skip save-nya. Oke, ini adalah data sungai yang sudah saya save. Oke, selanjutnya ini belum selesai ya, karena ini masih sungai distant. Kelasnya masih belum 0 hingga 1. Nah, jadi kita akan mengubah nilainya dulu menjadi 0 hingga 1. Caranya sama seperti tadi, kita reclass. Reclassification by table. Nah, di sini silakan pergi ke fix table-nya, tambah 2 row lagi. Tadi ketentuannya kita bisa lihat lagi. Untuk sungai, kalau 0 hingga 50 nilainya 0, kalau lebih dari 50 nilainya 1. Kalau 0 hingga 50, maka nilainya 0. Kalau seandainya 50
hingga nilai tertinggi, kita copy saja dari sini. Maka nilainya 1. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Sudah OK, kita klik Run. Oke, ini sama seperti sebelumnya ya. QGIS-nya sepertinya error, jadi meskipun sudah kita buat reclass-nya 0 hingga 1, tapi datanya tetap sama, nilainya tetap sama dengan nilai awal. Tapi kalau lihat visualnya sudah berbeda sebetulnya ya. Nah, tuh. Nah, kalau seperti ini, kamu tinggal ubah aja skalanya. Max-nya kamu jadikan 1 saja, lalu klik Apply. Maka akan terhasil satu data baru. Nah, ini data jadinya seperti ini. Silakan di-save. Oke, nah ini sudah saya save dengan nama boolean sungai. Oke, tinggal dua data lagi ya yang perlu kita lakukan. Nah, untuk sisa dua data lainnya, itu prosesnya sama seperti kita membuat boolean sungai, yaitu dengan cara mengubah data vektornya menjadi raster, lalu data rasternya kita proses menggunakan tools proximity, lalu kita ubah dia menjadi boolean. Oke, nah untuk mengubah data jalan ini menjadi data raster, yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Open Attribute Table. Nah, dalam hal ini saya sudah memberikan suatu angka ya, yang angkanya seragam untuk semua fitur yang saya gunakan untuk acuan mengubah data vektor ini menjadi data raster. Jadi setelah kamu masukkan semuanya, datanya memiliki angka yang sama, kamu bisa pergi ke raster, bisa pergi ke conversion, vector to raster, pilih jalan, yang diubah adalah menggunakan data DN, raster size unitnya georeference, resolusinya 10, lalu yang lain biarkan tetap sama, lalu kita klik Run. Oke, baik. Nah, di sini sudah terhasil data raster jalan ya. Ini kalau saya hapus, nah ini kelihatan. Nah, bandingkan dengan jalan sebelumnya, bisa. Oke. Nah, setelah ini jangan lupa di-save dengan nama raster jalan. Nah, setelah itu sama seperti sungai tadi, kita pergi ke raster, lalu pilih analisis, pergi ke proximity. Yang perlu diubah hanyalah georeference unitnya saja, lalu yang lain bisa opsional, klik Run. Kita berhasil membuat peta jarak dari jalan. Akan saya save. Oke, saya save dengan nama jalan distance ya. Lalu dari jalan distance ini kembali kita ubah menjadi boolean dengan pergi ke reclassification by table. Nah, dengan menggunakan ketentuan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kalau 0 hingga 400 bolehnya 1, kalau lebih dari 400 nilainya 0. Oke, 0 hingga 400 nilainya 1. Kalau 400, kalau kita lihat datanya, kita copy saja. 400 hingga sekian, maka nilainya 0. Kita klik OK, lalu kita klik Run. Oke, baik. Nah, kita sudah menghasilkan satu data boolean jalan ya. Nah, begini penampakannya. Dan sekali lagi ini masih scratch layer, saya akan simpan dia sehingga bisa digunakan di kemudian hari. Oke, baik. Ini sudah saya simpan dengan nama boolean jalan. Sudah 4 kriteria ya, sudah kita ubah menjadi boolean. Sekarang tinggal permukiman. Oke, kita close dulu. Sekarang kita tinggal mengubah pemukiman. Oke, untuk pemukiman sama seperti sebelumnya, yang kita inginkan adalah jarak dari pemukiman yang sudah ada ya. Jadi caranya lebih kurang sama. Yang pertama kita perlu cek dulu atribut tabelnya. Oke, di sini saya sudah memberikan nilai 1 untuk keseluruhan fitur yang ada di sini. Jadi kamu silakan memasukkan nilai 1 di sini dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Tinggal toggle editing, tambah kolom, dan nanti buat nilai, saya contohkan lagi nilai 2. Lalu nanti tinggal masukkan di nilai 2-nya angka 1. Lalu klik update all, maka secara otomatis dia akan berubah, lalu di save. Oke, yang perlu kita lakukan, pergi ke raster, lalu pergi ke conversion, vector to raster, sama seperti sebelumnya, kita akan mengubah nilai
vektor ini menjadi raster dengan kolom nilai. Raster size unitnya georeference dengan resolusi 10 meter. Lalu yang lain dibiarkan default, lalu klik run. Oke, maka terhasil satu data raster yang mewakili pemukiman. Nah, setelah itu kembali diingat saja, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke raster, analisis, lalu raster distance. Oke, untuk agar tidak membingungkan ya, karena ada dua rasterize, ini yang ini saya hapus saja. Oke, yang ini kembali kita ubah analisis proximity distance, rasterize, georeference, yang ini biarkan default, lalu klik run. Oke, baik. Nah, ini sudah terhasil distance pemukimannya ya. Akan saya save menjadi pemukiman distance, lalu kita ubah pemukiman distance ini menjadi klasifikasi menggunakan boolean. Sama, pergi ke classification by table, add row, kita lihat ketentuannya, 0 hingga 582, 1, lebih dari 582, 0. 0 hingga 582, nilainya 1, lebih dari 522, kita lihat datanya, kita copy saja, nilainya 0. Lalu kita klik run. Baik. Ini adalah hasilnya. Kita akan save namanya dengan boolean pemukiman ya. Oke, nah ini sudah saya save dengan nama boolean permukiman. Jadi kita coba cek dulu satu-satu datanya. Untuk tuplah sudah 0 dan 1. Untuk pemukiman juga sudah 0 dan 1. Jalan juga sudah 0 dan 1. Sungai juga sudah. Lereng juga sudah. Nah, kita sudah mendapatkan semua data dengan skala 0 dan 1. Nah, seterusnya yang perlu kita lakukan di tahap akhir adalah kita menggabungkan ke semua kriteria ini sehingga menghasilkan satu peta kesesuaian lahan untuk dibangun kawasan pemukiman. Kita pergi ke raster kalkulator. Kita kalikan semuanya. Seperti yang saya sampaikan di perkuliahan teori, untuk boolean ini kita akan menggunakan operasi matematis perkalian ya. Jadi boolean jalan dikali boolean lereng dikali boolean permukiman dikali boolean sungai dikali boolean tutupan lahan. Kalau expressionnya benar, akan ada tulisan expression valid. Lalu layer extendnya, kita ingin hasilnya itu sesuai dengan, contohnya kita akan ambil dem-nya saja ya, karena dem-nya tadi sudah kita potong sesuai batas admin Lampungnya. Oke, use extend. Lalu jangan lupa di save dulu, karena kalau di raster kalkulator harus di save dulu baru bisa kita klik OK. Kesesuaian kawasan permukiman ya. Lalu kita klik OK. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu peta hasil dari gabungan 5 kriteria untuk menentukan kawasan pemukiman yang sesuai. Untuk mengubahnya, untuk lebih jelas, kita bisa mengubahnya menjadi single band pseudo color. Lalu untuk kelasnya 2 saja ya. Kelasnya 2. 0 dan 1. Untuk 0 tidak sesuai, untuk 1 sesuai. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, sekarang kita dapati kawasan-kawasan yang sesuai untuk dibangun kawasan pemukiman di kawasan Lampung Timur. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan operasi boolean di dalam software QGIS untuk menentukan kesesuaian lahan pembangunan kawasan pemukiman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.